Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Udah lama banget gua nggak bahas kasus, dan di video kali ini gua akan membahas kasus penemuan sesosok tubuh di dalam koper merah nih guys. Sebenarnya ini tubuh siapa dan siapa pelakunya, dan apa motif dibalik kejadian tersebut nih sehingga viral dan begitu menggemparkan terutama di daerah Jawa Timur nih guys. Jadi jasadnya ini atau tubuhnya ini dipisah-pisah ya geng ya, dipisah-pisah. Lu ngerti kan maksud gua? Dipisah-pisah dan disebar nih di 3 kabupaten yang berbeda. Sebelum gua lanjut ke pembahasan intinya, gua akan bahas dulu nih kronologi ditemukannya jasad atau tubuh yang ada di dalam koper merah tersebut nih geng. Jadi pada tanggal 27 Januari 2025, seorang warga menemukan koper yang berbau tidak sedap nih geng, berbau tidak sedap plus mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Karena kopernya itu kondisinya masih bagus gengs, masih bagus dan masih sangat layak nih untuk dipakai. Dan sebenarnya ini rumor yang beredarnya bukan rumor sih ya, sebenarnya berita yang beredarnya jadi 2 kali gengs, 2 kali ditemukan oleh orang yang berbeda nih. Tetapi orang pertama yang menemukannya ketika melapor itu nggak ditanggapi lah kayak gitu. Baru setelah penemuan kedua atau oleh orang yang kedua baru ditanggapi nih. Gue juga nggak tahu itu kenapa, intinya kayak gitu geng. Nah setelah itu dia membuka koper tersebut. Setelah dibuka ternyata koper itu isinya adalah tubuh seseorang nih geng. Dan yang lebih mengagetkannya adalah itu udah nggak ada kelapanya gengs. Udah nggak ada kelapanya, plus udah nggak ada kaki kirinya. Jadi cuman tubuh, terus kaki kanan sama tangannya. Di dalam tubuh wanita tersebut ada beberapa ciri-ciri nih gengs. Yang pertama adalah tingginya itu 152 cm. Yang kedua ciri-cirinya adalah terdapat tindikan di pusarnya. Setelah beberapa hari akhirnya ketahuan nih identitas dari korban tersebut nih geng, yang berada di dalam koper merah tadi tuh, yang ditemukan oleh warga di dekat jalan. Wanita tersebut berinisial UK nih, atau nama lengkapnya Uswatun Hasanah. Berusia 29 tahun, seorang janda beranak 2. Jadi dia tuh udah nikah geng, udah nikah 2 kali dengan warga Jawa Timur juga nih. Ini pun menggemparkan banyak tetangga dan juga beberapa keluarganya nih geng, termasuk ayah kandungnya nih. Kenapa? Karena ayah kandungnya pun nggak menduga dan sangat nggak mengira gitu loh. Karena si Uswatun Hasanah ini nggak ada masalah geng sebelumnya. Gak ada masalah, gak ada cekcok dengan siapapun. Tetapi ada hal yang janggal juga nih. Udah setahun terakhir menurut penuturan ayah kandung Uswatun Hasanah ini, suami yang terakhir nih, yang ketiga, dia itu udah gak nongol-nongol gengs. Sampai Uswatun ditemukan dengan kondisi seperti tadi pun di koper merah itu, suami yang terakhir ini, yang ketiga, dia gak pernah nongol-nongol lagi gengs. Nah itu pun menjadi salah satu kejanggalan pastinya lah. Setelah polisi mengantongi dan sudah tahu siapa wanita tersebut atau jenazah yang ada di dalam koper tersebut, polisi pun segera mencari siapa pelaku di balik kasus ini. Akhirnya setelah mengumpulkan barang bukti dan juga beberapa kesaksian dari keluarga gitu kan, keterangan maksud gue, kapan terakhir ketemu, terus juga segala macam, akhirnya ditangkaplah nih sosok pria nih gengs, yang mana itu adalah Anto. Tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih si Uswatun Hasanah nih geng. Jadi dia tuh bukan suaminya gengs, seperti yang orang tuanya tuh tahu. Dia cuma deket dan dia cuman pacar lah, bisa dibilang kayak gitu geng. Dan si Anto ini bejatnya lagi adalah sudah mempunyai istri gengs, istri dan juga 2 anak. Sekarang kita bahas bagaimana kronologi Uswatun Hasanah ini dihabisi. Jadi pada saat itu, pada tanggal 19 Januari 2025, terakhir Uswatun Hasanah itu terlihat gengs. Ini menurut penuturan dari pedagang soto yang dekat dengan hotel si Uswatun Hasanah ini check in dengan si Anto tadi itu geng, selaku pacarnya. Pada saat itu
pedagang soto itu menuturkan nih kepada media dan juga kepada polisi, dia itu membeli 2 piring soto gengs di warung miliknya sebelum akhirnya dia udah nggak kelihatan lagi nih. Nah malamnya pada tanggal 19 Januari pukul 23.00 mereka pun check in nih dengan si Anto tadi tuh geng. Nah di situ terjadilah cekcok antara Uswatun Hasana dan juga si Anto ini. Cekcoknya adalah si Uswatun Hasana ingin segera dinikahi geng oleh si Anto. Nah, tapi si Anto ini menolak gitu kan. Jadi dia nggak mau cepat-cepat nikah lah. Apalagi dia udah punya istri dan juga anak, gengs. Plus Uswatun Hasana pun menghina anak dari Anto ini, gengs. Jadi si Anto ini punya anak perempuan, nah dia tuh ngehina dengan perkataan seperti ini. Jadi kalau udah gede katanya nanti anaknya si Anto ini yang perempuan jadi kayak gitu, gengs. Nah, setelah menghina seperti itu si Anto pastinya sangat-sangat marah lah. Apalagi dia mendesak ingin dinikahi. Setelah percekcokan tersebut, Anto pun langsung mencekik leher Uswatun Hasana. Setelah itu Uswatun Hasana pun meregang nyawa dan udah nggak bernapas lagi. Habis itu Anto pun bingung nih, dikemanakan nih jasad si Uswatun tersebut. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk memasukkannya ke dalam koper, yang mana dia itu menyuruh temannya geng berinisial MAM untuk mengambil koper tersebut di rumahnya. Setelah itu dia memberikan koper tersebut dan dimasukkanlah Uswatun ke dalam koper. Sebenarnya awalnya Anto ini nggak berniat memotong-motong bagian tubuh si Uswatun, tetapi karena nggak muat ketika dimasukkan ke dalam koper, akhirnya dia pun memutuskan untuk memotong-motongnya, gengs, menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang dipotong adalah kelapa nih, gengs. Jadi kelapanya Uswatun dipotong lalu dimasukkan ke dalam plastik. Nah setelah itu bagian tubuhnya itu dimasukkan, geng. Dia mencoba memasukkannya gitu kan secara utuh lah, tanpa kelapa maksud gua. Tapi masih nggak muat nih, akhirnya dia pun memotong kaki kirinya nih, gengs. Dari pangkal paha sampai ke ujung kaki tuh dipotong. Nah setelah memotong kaki kirinya akhirnya pas nih, geng. Ditekuk terus dimasukin tuh ke dalam koper merah. Nah 3 bagian tubuh ini disebar nih, geng, atau dibuang secara terpisah gitu, geng. Jadi beda kabupaten. Seperti yang ada di samping kanan gua nih. Disebar ke daerah-daerah tersebut, gengs. Kemudian seperti yang tadi gua bilang tuh, salah satu bagian tubuhnya ditemukan dan kronologi ditemukannya seperti yang tadi tuh, geng, yang gua sampaikan di awal video ini. Sebenarnya kalau kita cari siapa yang salah nih, dua-duanya salah. Anto sebagai tersangka yang sudah motong-motong jasad si Uswatun, dia sangat emosional, dan si Uswatun nggak bisa ngejaga mulutnya gitu kan. Plus dia pun sudah salah gitu kan jalan dengan suami orang, gengs. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari manusia-manusia seperti ini nih, gengs. Lalu apa hukuman untuk si Anto ini? Hukumannya adalah penjara seumur hidup nih, geng, atau hukuman mati. Buat kalian yang menambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah, dan buat lo yang suka dengan video gue pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya, terima kasih.